Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurhoirunisa dari Fakultas Teknik Informasi, Prodi Informatika, semester 4, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan proyek UAS mata kuliah Teknoforensik. Nah, sesuai dengan arahan dari dosen, saya akan mempresentasikan prototipenya. Jasa fotografi. Nah, visi misinya apa aja sih? Yuk kita bahas. Nah, visinya apa sih? Visi kami menjadi studio fotografi terpercaya di Indonesia yang mengedepankan kualitas, kreativitas, dan kepuasan pelanggan dalam setiap karya visual. Lalu, misi kami adalah yang pertama, memberikan layanan fotografi yang profesional, personal, dan sesuai kebutuhan klien. Yang kedua, menjalin kemitraan strategis untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan nilai layanan. Lalu yang ketiga, mendorong loyalitas pelanggan melalui pelayanan unggul, komunikasi aktif, dan hasil yang memuaskan. Lalu kita lanjut ke deskripsi bisnis. Fotografi adalah startup jasa fotografi profesional yang menawarkan layanan personal dan sesuai kebutuhan klien. Didukung oleh fotografer dan editor berpengalaman serta peralatan lengkap. Fotografi melayani berbagai segmen seperti pasangan pengantin, keluarga, perusahaan, UMKM, dan agensi media. Layanan utama mencakup pemotretan event, wedding, produk, serta konsultasi dan program loyalitas. Dengan menjalin kemitraan bersama fotografer freelance dan vendor percetakan, fotografi mengedepankan kualitas visual tinggi dan layanan fleksibel untuk menjadi studio fotografi terpercaya di Indonesia. Kita lanjut ke strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Fotografi menargetkan berbagai segmen termasuk yang pertama ada pasangan calon pengantin, pre-wedding, dan wedding. Yang kedua, keluarga dan potret pribadi. Yang ketiga, perusahaan, event, dan profil. Yang keempat, UMKM, foto produk. Yang kelima, media dan agensi, promosi atau editorial. Yang keenam atau yang terakhir, individu, personal branding, dan konten digital. Pendekatan ini memungkinkan layanan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap segmen. Yang kedua, ada diferensiasi layanan. Fotografi unggul melalui yang pertama, ada layanan personal dan custom sesuai kebutuhan klien. Yang kedua, tim fotografer profesional dan peralatan lengkap. Yang ketiga, konsultasi awal gratis. Yang keempat, program loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, komunikasi aktif melalui platform digital. Lalu yang ketiga ada strategi promosi dan distribusi. Promosi dilakukan melalui ada aplikasi mobile dan website kami di website resmi. Ada media sosial, Instagram, TikTok, dan Facebook. Ada marketplace, jasa, Fiverr, 1000 Lancer, dan Fastwork. Kita juga kolaborasi dengan WIO, EO, dan influencer. Nah, yang terakhir, konsultasi langsung dengan klien. Nah, yang keempat, ada penetrasi pasar dan pengembangan layanan. Untuk memperluas pasar, fotografi akan menjalin kemitraan baru, meningkatkan kualitas SDM, dan menyediakan penyewaan alat dan pelatihan fotografi. Lalu ada analisis persaingan. Yang pertama ada karakteristik persaingan. Industri fotografi kompetitif dipengaruhi oleh harga jasa yang bersaing, freelance, dan studio lokal. Yang kedua, kualitas visual dan editing. Yang ketiga, portofolio dan pengalaman. Yang keempat, layanan tambahan.
cetak alat video, dan yang terakhir, yang kelima, kecepatan layanan dan komunikasi digital. Yang kedua, ada pesaing potensial, yaitu studio profesional dengan pasar tetap. Ada juga freelancer atau tim independen aktif menawarkan jasa di media sosial dan marketplace. Yang ketiga, ada kekuatan dan kelemahan pesaing. Kekuatannya yaitu reputasi merek, jangkauan luas. Kelemahannya, minim personalisasi, hubungan klien kurang kuat, dan kolaborasi industri terbatas. Yang terakhir, yang keempat, ada posisi kompetitif fotografi. Hasil personal dan custom sesuai kebutuhan, editor berpengalaman, portofolio kuat, harga fleksibel, layanan cetak, dan album tersedia. Nah, ini adalah rencana desain dan pengembangannya. Nah, saat membuka aplikasi atau website resmi kami, yang pertama akan menampilkan logo aplikasi saat dibuka pertama kali. Lalu ada form login pengguna untuk akses akun, seperti memakai email dan password. Nah, ada juga form registrasi akun baru pengguna. Nah, di sini kalian akan disuruh memasukkan email, nama lengkap, dan disuruh memasukkan nomor. Ada juga halaman untuk mereset password pengguna jika passwordnya lupa atau belum terkonfirmasi. Lalu di slide berikutnya ada input OTP untuk konfirmasi reset password. Lalu nanti kalian akan diarahkan untuk input password baru. Nah, lalu di sini ada halaman utama dengan fitur kategori dan rekomendasi. Kalian di sini akan melihat ada wedding photographer, produk photographer, graduation photographer, bisnis dan event photographer. Lalu di halaman berikutnya ada daftar paket harga dan layanan fotografi. Nah, di halaman berikutnya ada memilih kategori layanan fotografer. Di sini kalian akan diarahkan untuk memilih kategori yang ingin kalian ambil. Lalu berikutnya ada daftar pesan masuk dari fotografer atau klien. Nah, di sini juga ada menampilkan form chat atau obrolan langsung dengan fotografer. Nah, berikutnya ada panggilan telepon ke admin atau fotografer. Di slide berikutnya ada profile detail fotografer dan jadwal booking. Di sini kalian bisa melihat profil dari fotografer dan jadwal bookingnya. Di sini juga ada reviewnya. Lalu berikutnya ada form pilih tanggal, jam, lokasi. Lalu selanjutnya ada daftar janji temu aktif. Lalu selanjutnya ada notifikasi status booking dan pesan. Lalu selanjutnya ada pilih metode pembayaran, konfirmasi pembayaran berhasil, dan form detail pembayaran manual atau online. Lalu di sini ada profil pengguna dan pengaturan akun. Selanjutnya ada riwayat transaksi dan booking. Lanjut ada galeri foto favorit pengguna. Rencana operasi dan manajemen. Yang pertama, proses operasional. Atur layanan fotografi dari awal hingga akhir, yaitu ada penjadwalan via aplikasi, konsultasi kebutuhan secara online, pemotretan atau videografi sesuai permintaan, editing profesional oleh tim visual, penyerahan hasil atau digital atau cetak, layanan purna jual, revisi dan evaluasi kepuasan. Yang kedua, ada struktur organisasi dan manajemen. Struktur manajemen fungsional terdiri dari founder dan CEO,
Strategi kemitraan pengawasan. Tim produksi visual yaitu fotografer dan editor visual. Ada tim operasional yaitu penjadwalan dan hubungan klien. Ada tim pemasaran dan branding digital yaitu promosi dan branding digital. Yang terakhir, ada tim pengembang dan pemeliharaan aplikasi, yaitu pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi. Di sini ada analisis rencana keuangan. Yang pertama, ada asumsi dasar bisnis, yaitu model atau platform sewa fotografer digital, mitra atau freelancer dan vendor fotografi. Lalu lokasi yaitu berbasis di kota besar Jakarta atau Bandung. Ada harga layanan mulai dari 750.000 sampai 3 juta per sesi. Lanjut, ada yang terakhir yaitu bagi hasil 70% mitra dan 30% platform. Yang kedua, ada proyeksi pendapatan bulanan yaitu 100.000 sesi per bulan dikali 1.500.000 rupiah sama dengan 150 juta. Lalu ada pendapatan platform sebesar 30% yaitu sama dengan 45 juta. Yang ketiga, ada estimasi biaya bulanan yaitu total biaya operasional sama dengan 15 juta rupiah. Lalu yang keempat, yang terakhir ada simulasi laba bersih yaitu laba sama dengan 45 juta sampai 15 juta rupiah sama dengan 30 juta per bulan. Berdasarkan simulasi keuangan, fotografi berpotensi menghasilkan laba bersih 30 juta per bulan, menjadikan bisnis yang layak dan menjanjikan untuk berkembang sebagai penyedia layanan fotografi terpercaya di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.